Di sini saya bernama Federico Rivero dari kelas 3 PHP 3 dengan program studi Hospitality Pariwisata. Nah, di kali ini saya akan membahas tentang project UTS yang digantikan dengan video tentang membahas tentang bumbu dan rempah-rempah dan makanan yang sudah saya pilih. Oke. Next. Saya akan menjelaskan tentang sejarah persebaran bumbu dan rempah-rempah di wilayah Makassar. Pada awal abad ke-17, bangsa asing dan warga Jawa itu sedang mengelola perdagangan di wilayah Indonesia, termasuk rempah-rempah di Makassar. Karena harga lada di Makassar lebih murah daripada di Batavia, para pedagang dan para bangsa asing mencari lada di wilayah Makassar dibandingkan di daerah Batavia. Dan pada tahun 1607, kaum bangsawan mulai menyadari posisi geografi Makassar yang sangat strategis, apalagi dilewati dengan jalur perdagangan para bumbu dan rempah-rempah yang sangat diminati oleh beberapa negara dan penjajah. Awalnya, mereka meminta orang Portugis yang untuk berdagang di wilayah Makassar. Namun, seiring berjalannya waktu, pertambahan penduduk semakin besar. Di saat itulah persebaran bumbu dan rempah-rempah bermula. Selanjutnya, saya akan membahas tentang masakan Makassar yang terletak di Sulawesi Selatan, yaitu ayam paleko. Bahan-bahannya adalah ayam setengah kilo, air asam kental, serai geprek 2 batang, kunyit 2 cm, lengkuas geprek 1 cm, jahe 2 cm, daun salam 3 lembar, daun jeruk 3 lembar, garam 1 sendok teh, merica gula pasir 1 sendok makan, merica bubuk 1 sendok teh, kaldu bubuk 1/4 sendok teh, minyak 3 sendok makan, dan air jeruk nipis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang karakteristik bumbu segar dan lumat pada masakan ini. Yang pertama itu ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai keriting itu opsional. Jika tidak mau pakai tidak apa-apa. Jahe, lengkuas, dan kunyit. Kemudian, saya juga ingin membahas tentang karakteristik bumbu segar yang diiris, seperti serai, daun salam, dan daun jeruk. Selanjutnya, saya akan membahas cara memasak ayam paleko ini. Yang pertama, potong ayam menjadi bagian kecil-kecil, kemudian direndam dengan air jeruk, lalu ditambahkan dengan garam dan merica. Kemudian, kita menghaluskan bumbu halus yang seperti bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai keriting, jahe, lengkuas, dan kunyit tadi. Itu bisa di blender atau bisa juga diulek dengan ulekan biasa jika tidak ada blender ya. Lalu tumis bumbu yang sudah tadi dihaluskan sampai berwarna kecoklatan. Lalu ditambahkan dengan serai, daun jeruk, dan daun salam. Step ketiga, masukkan ayam, lalu diaduk. Tambahkan air secukupnya, kemudian garam dan kaldu bubuk. Dimasak sehingga matang dan airnya sudah meresap ke dalam bumbu dan ayam. Lalu, ayam paleko ini sudah siap dimakan dan disantap dan dihidangkan. Lalu, saya akan membahas tentang pewarna makanan alami yang ada di dalam ayam paleko ini. Yang pertama, ayam paleko ini memiliki pewarna alami yaitu kunyit. Kunyit berwarna kuning. Fungsi dari kunyit ini sendiri bukan hanya untuk menjadi pewarna alami, melainkan bisa membuat obat-obat tradisional, menjadikan
penambah rasa pada makanan. Nah, yang kedua adalah pewarna alami. Yang kedua adalah cabai merah atau cabai keriting. Itu bisa menjadikan pewarna makanan merah pada bumbu yang tadi sudah dihaluskan dan pada makanan yang sudah dihidangkan. Fungsinya cabai merah dan cabai keriting itu bisa menambahkan vitamin C pada tubuh. Lalu selanjutnya saya juga ingin membahas tentang pesan dan kesan saya terhadap makanan atau masakan di Indonesia. Kalau pesan saya, kita sebagai generasi muda harus tetap melestarikan makanan-makanan dan harus juga tetap bangga dengan makanan-makanan yang ada di Indonesia. Karena makanan-makanan Indonesia juga tidak ada kalahnya dengan makanan luar negeri. Bahkan makanan Indonesia pun masih lebih kaya akan rasa dan kaya akan bumbunya dibandingkan dengan makanan luar negeri seperti burger, spaghetti, pizza, dan sebagainya. Kesan saya terhadap masakan dan makanan Indonesia adalah saya sangat bangga karena yang pertama, masakan Indonesia sendiri memiliki berbagai dan beragam cita rasa yang khas tergantung dengan daerahnya masing-masing. Yang kedua, di Indonesia ini, makanan di Indonesia sangat terkenal sampai ke mancanegara dan bisa menjadikan persaingan dengan masakan-masakan luar negeri. Contohnya seperti rendang, nasi goreng, dan lain-lainnya yang bisa bersaing dengan pizza, burger, dan lainnya. Sekian dari video saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.